Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Kali ini Mbak Yu ingin melanjutkan alur cerita serial drama India Gopi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Mbak Yu mulai ke episode berikut. Episode ini dimulai dari Urmila yang terburu-buru ingin keluar rumah, namun Kinjal memanggilnya dan bertanya kemana kamu akan pergi, membuat hati Urmila merasa jengkel karena Kinjal menghentikannya dan berkata, "Bibi jangan pergi, karena Bibi Madu mencarimu." Tapi Urmila tetap ingin pergi, namun terhenti karena sendalnya putus. Di saat sedang membenahi sendalnya, Madu pun keluar karena ada telepon. Dan ada seseorang yang mencari Urmila karena sudah janjian di suatu tempat, membuat Madu terheran. Lalu menegur Urmila yang masih ada di depan pintu. "Apa yang ingin kamu lakukan di luar sana?" Dengan gelagapan Urmila mencari alasan. Sesaat ada seseorang yang mencari alamat rumah dan itu dijadikannya alasan untuk menghindari Madu. Urmila berkata jika seseorang itu sudah ada di depan pintu itu, lalu Urmila bisa pergi dengan laki-laki itu. Setelah itu Urmila memarahi laki-laki itu karena pandangannya yang begitu aneh. Di lain tempat, Kokila yang melihat ada banyak lalat yang menempel di sebuah toples. Kokila mencoba mengusirnya karena itu sangat menjijikan. Lalu Kokila memarahi Miti kenapa toples itu tidak ditutupi. Bagaimana jika lalat itu masuk ke dalam? Miti pun berkata jika ini Rasi yang membukanya dan ingin digunakan tapi dia tinggal sebentar, membuat Kokila mengomel karena kebiasaan Rasi yang selalu ceroboh dan menyuruh Miti untuk menutup toples itu dan langsung pergi dari dapur. Tak sengaja Kokila mendengar pembicaraan Gopi dengan Madu di telepon dan berpikir jika Madu selalu menelepon tak tahu waktu. Di lain tempat, di dalam bajai Urmila sedang menelepon Rasi. Urmila menceritakan jika dirinya berhasil keluar rumah karena sudah bosan dengan tingkah Madu yang seenaknya, membuat Rasi tersenyum heran dengan tingkah ibunya yang konyol. Di lain tempat, Rada yang menunjukkan pada Kokila karena Rasi sudah mengecat kukunya seperti ini. Sesaat Rada bersin dan mengelap mulutnya dengan pakaiannya, membuat Hetal merasa itu sangat menjijikan. Lalu Gopi menyuruhnya untuk meminum obat agar tidak semakin parah. Di sela-sela itu Mira pun ikut bersin, membuat Hetal tersenyum karena merasa Mira itu lucu. Kokila menyuruh Rada untuk cepat meminum obat karena nanti bisa menular pada Mira. Lalu Gopi dan Rada pergi ke kamar Rada dan Gopi mengajak Rada untuk menonton saja. Lalu Gopi menyuruh Rada untuk mencari remote-nya. Gopi melihat sekeliling kamar yang berantakan, lalu mengajak Rada untuk merapikannya bersama. Sesaat Gopi menemukan remote yang dicari-carinya dan menyuruh Rada untuk menonton di kamar ini. Lalu Gopi mengatakan jika Rada bisa sepuasnya menonton di sini. Dan ternyata ada Kokila di depan pintu yang melihat Gopi dengan telatennya mengurus Rada. Di lain tempat, Madu yang sedang menunggu Urmila yang belum juga kembali. Tak sengaja Madu melihat laki-laki tadi tidak bersama Urmila. Lalu Madu menegurnya, "Bukannya kamu tadi yang bersama Urmila?" Laki-laki itu berkata jika wanita tadi orang yang aneh, membuat Madu berpikir jika Urmila telah mengerjainya. Lalu Kinjal berkata jika tadi Urmila ingin pergi ke suatu tempat. Madu berkata kenapa dia tidak jujur saja. Setelah itu Madu melihat surat kabar di meja dan membacanya, berpikir jika Urmila pergi ke alamat ini. Awas saja jika dia sudah sampai rumah. Membuat Kinjal tertawa melihat Madu yang mengomel seperti dikerjai anaknya sendiri. Di lain tempat ternyata benar, Urmila yang datang ke alamat yang tertera di surat kabar itu. Terlihat Urmila memesan satu tiket di sana dan meminta menonton film dengan durasi yang cukup lama dan berpikir jika dirinya di sini akan bebas dari si Madu yang rempong.
Di lain tempat, Rasi yang melihat Rada sedang merapikan kamarnya. Lalu Rasi menyuruhnya untuk menjaga si kembar karena dirinya akan keluar sebentar. Rada mengatakan jika masih repot sekarang. Akal Rasi emang pintar. Rasi dapat merayu Rada dengan cepat. Di saat Rasi berbalik, terlihat Kokila yang mendengar ucapannya. Membuat Kokila bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu Rasi beralasan jika dirinya tidak sengaja lewat di sini tadi. Kokila pun memarahi Rasi karena seperti tidak ada kerjaan. Kemudian Rasi mengabari ibunya, memberitahukan bahwa dia tidak bisa datang. Dan membuat Urmila marah karena Rasi menggagalkan kencannya. Lalu Urmila mengomel kenapa baru sekarang memberitahukannya. Terlihat Madu yang sudah ada di depan penjual tiket itu, yang celingak-celinguk mencari keberadaan Urmila. Dan Urmila berniat ingin menjual tiketnya pada wanita itu. Dan apa yang terjadi guys? Urmila telah masuk ke kandang macan. Wanita itu ternyata Madu yang dari tadi mencarinya. Membuat Urmila syok karena tak menyangka di hadapannya ini adalah Madu. Kemudian Madu mengambil tiket itu dan memaksanya untuk pulang. Di lain tempat, Gopi yang sedang menasihati Rada untuk selalu membersihkan kamarnya. Lalu Ahem mencari-cari Gopi. Dan Ahem melihat Gopi berada di kamar Rada. Setelah itu Ahem bertanya, apa yang dilakukannya di sini? Lalu Gopi mengatakan jika dirinya telah merapikan kamar ini. Dan terlihat kamar ini memang benar sudah rapi. Sesaat Ahem mendapat telepon dari kantor. Namun di sela-sela Rada meminta pendapat tentang kukunya itu. Lalu Ahem mengatakan jika itu sangat cantik, membuat seseorang di telepon menjadi salah paham. Rasi pun yang melihatnya tersenyum mengejek. Lalu Ahem mengacungkan jempol jika kutek itu sangat bagus di tangan Rada. Di lain tempat, Kinjal bingung dengan kedatangan mereka berdua. Lalu Madu mengatakan jika bertemu Urmila yang sedang menjual tiket. Kinjal pun kaget tak percaya. Lalu Madu menjelaskan jika tadi Urmila menawarkan tiket itu kepadanya, seperti orang yang sedang membutuhkan uang. Namun Urmila hanya terpaku dan tidak bisa berkata apa-apa dengan hinaan Madu. Lalu Kinjal meminta kepastian kepada Urmila dengan apa yang dia ucapkan. Madu terus saja memarahi Urmila yang seperti maling yang sudah kepergok mencuri, membuat Kinjal tertawa mengejek karena Urmila hanya diam saja tanpa perlawanan. Membuat Urmila uring-uringan karena Madu sudah seenaknya. Di tempat lain lagi-lagi Rasi yang selalu berulah mengerjai Rada. Rasi menambahkan sesuatu di mangkok itu dan langsung pergi tanpa sepengetahuan Rada. Terlihat Rada keluar dari kamar mandi. Dia memasukkan tangannya ke mangkok itu dan terkejut saat melihat cat kukunya mulai luntur, membuat Rada refleks berteriak. Setelah itu Rasi berpura-pura terkejut dan meminta penjelasan pada Rada. Rada mengatakan jika kukunya menjadi seperti ini saat mencelupkan tangannya di air pemberian Gopi. Lalu Rasi mengatakan jika Gopi sudah kelewatan dan mulai membumbui otak Rada. Rasi berpikir jika Rada akan mengikuti caranya setelah dia meracuni otaknya. Sesaat Kokila berteriak mencari Rasi, membuat Rasi merasa kesal dan pergi meninggalkan Rada untuk menemui Kokila. Di dapur terlihat Kokila yang sudah menahan amarahnya dan langsung menyemprot Rasi karena ulahnya di dapur banyak lalat dan menunjukkan acar yang ada di sana itu karena ulahnya, membuat Rasi tak bisa berkutik apa-apa. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan dengan alur ceritanya yang hanya ada di channel Cahya TV.